بعرف شو صار له هالقلب. معقولي حبيتك عجوقي لقيتك بعيوني في انت وبس. ليالي ليالي عم بس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmatul Maula dari kelas 11 TPP 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengawali kultum kali ini dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, dan semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita cara menjaga hati, jiwa, dan agar selalu dekat dengan Allah. Dengan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga hati dari penyakit hati. Sesuatu yang sering kita dengar tapi kita abaikan, yaitu hati, tapi bukan hati soal cinta-cintaan, tetapi hati ya dalam makna yang lebih dalam. Hati yang menjadi pusat keimanan kita, tempat bersarang, dan tempat segala perasaan tumbuh. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa dalam diri setiap manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh amalnya, dan apabila ia itu rusak, maka rusak pula seluruh perbuatannya. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa hati pusat kendali. Kalau hati kita bersih, maka pikiran, ucapan akan baik. Nah, maka kalau hati kita kotor, penuh penyakit, maka yang keluar dari hati kita pun akan negatif. Salah satu penyakit hati yang sering muncul di usia remaja yaitu dengki atau iri. Ketika teman kita lebih sukses atau lebih disukai orang, kita merasa seperti tidak senang. Padahal nikmat itu dari Allah dan seharusnya kita ikut bahagia. Allah mengingatkan kita lewat firman-Nya, yaitu, ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 54. Allah tidak suka ketika kita iri dengan nikmat yang kita berikan kepada orang lain. Karena itu artinya kita tidak rela dengan keputusan Allah. Penyakit hatinya adalah yaitu melakukan sesuatu agar dilihat atau dipuji oleh orang lain. Nah, misalnya sholat tapi mau dipuji alim. Nah, atau bantu orang tapi sambil direkam buat konten.
Hati-hati karena amal seperti ini bisa kosong dari pahalanya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya orang yang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, maka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud dengan riya atau pamer di hadapan manusia. Surat Quran Surat An-Nisa ayat 142. Penyakit hati yang gak kalah sombong yaitu merasa paling hebat, paling tahu, paling keren. Padahal ilmu yang kita punya itu titipan dari Allah. Ketika kita mulai merasa lebih dari orang lain, saat itulah kita merusak diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau seberat biji sawi. Lalu bagaimana cara menjaga hati agar tetap bersih? Pertama-tama kita perlu sering mengingat Allah. Dalam hati kita bisa keras karena selalu sibuk dengan dunia. Tapi saat kita banyak berzikir, sholat 5 waktu, dan membaca Al-Quran, hati kita jadi lebih tenang seperti firman Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Quran Surat Al-Alaq ayat 28. Dan kemudian kita harus selalu mengeceknya setiap kali mau melakukan sesuatu pada diri kita sendiri. Bahkan Rasulullah SAW yang hatinya paling bersih pun sering berdoa, Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Apalagi kita yang sering lalai. Teman-teman sekalian, hati yang bersih bukan berarti tidak pernah merasa iri atau marah, tetapi hati yang bersih adalah hati yang sadar ketika ia mulai kotor dan segera membersihkannya. Kita manusia biasa, pasti ada salah, pasti ada rasa tidak suka, dan lain-lainnya. Tapi selama kita mau kembali kepada Allah dan memperbaiki niat, insya Allah hati kita akan tetap dijaga. Semoga kita semua diberikan hati yang bersih, yang lembut, yang selalu mengingat hati ketika melihat orang sukses, kita ikut bahagia. Demikian kultum singkat dari saya, semoga bermanfaat dan bisa amalkan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما بعرف شو صار له هالقلب